Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, Renungan Malam, akan dilayani oleh Bapak Pinuko Edi Nugroho dari GKMI Yogyakarta dengan tema Di Dalam Kristus, Anda di Luar Penghukuman, Yohanes 14 ayat 30. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu di dalam siaran radio ini. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui siaran radio Petra kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita melangkah terlebih jauh, saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kita menghadap kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu di dalam siaran Radio Petra ini untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang perlu kami renungkan setiap hari, sehingga di dalamnya kami akan menemukan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Terpujilah namamu, kami mohon kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu kami dalam beberapa saat ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian para pendengar siaran Radio Petra, malam hari ini tema kita adalah Di Dalam Kristus, Anda di Luar Penghukuman. Sekali lagi tema kita pada malam hari ini adalah Di Dalam Kristus, Anda di Luar Penghukuman. Tema ini akan kita pelajari bersama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Jadi sekali lagi pembelajaran kita malam hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini ditulis di dalam masa ketika Yesus sedang menanti proses di Getsemani. Jadi kalau kita membaca dari Yohanes 13, itu adalah perjamuan terakhir malam sebelum Yesus ditangkap. Jadi setelah malam itu kemudian Yesus berjalan bersama dengan para muridnya ke Taman Getsemani dan mengajak mereka berdoa seperti biasa sebelum melakukan pelayanan dan memulai hari. Tetapi hari itu adalah hari yang spesial karena ketika Yesus berdoa dan para murid sekitarnya, Yesus ditangkap oleh pemerintah setempat. Dan kita tahu bahwa itu adalah awal dari perjalanannya untuk memasuki proses salib. Nah, kita mengerti bahwa Yesus sudah mengerti akan peristiwa itu. Masa dan waktunya telah tiba, kata Yohanes pasal 13, bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Dan oleh karena itu justru dia mempersiapkan pelayanan terbaiknya dengan membasuh kaki para murid. Tetapi Yesus tidak sekedar membasuh kaki para murid,
tetapi dia juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang terjadi ketika dia tidak lagi bersama-sama dengan para muridnya. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah perasaan ditinggalkan, perasaan tidak ditolong, tidak ada penolong. Dan oleh karena itu Yesus memberikan penguatan bahwa ketika dia kembali maka akan ada Roh Kudus yang akan menolong para murid. Dan tugas dari Roh Kudus ini adalah seperti perlindungan, pertolongan, dan pimpinan yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia hadir. Roh Kudus akan menolong para murid untuk melakukan pelbagai pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan seperti ketika bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan itu yang kemudian dia sebut dengan Roh Penghibur. Bahwa Roh Penghibur itu yang akan membuat mereka tidak lagi merasa sendiri, tetapi akan dikuatkan dan mendapatkan pertolongan. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, maka mereka akan mendapatkan kekuatan seperti ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan oleh karenanya mereka tidak akan mendapatkan tantangan atau mendapatkan desakan atau ancaman dari kuasa kegelapan yang disebutnya sebagai penguasa dunia. Tetapi Tuhan tahu bahwa waktunya tiba, bahwa realitas dia akan disalibkan betul. Dan penguasa dunia, musuh dari kekuatan Allah, akan dirasa menang. Namun di dalam dia dan di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, maka berbagai ancaman itu akan dapat mereka atasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita selalu berpikir bahwa kehadiran pertolongan Tuhan itu selalu dinilai dari kehadiran fisik. Sesuatu yang dapat kita raih, dapatkan, sesuatu yang ekstravagan, menguatkan, kita tahu kita dilepaskan dan hak kita diberikan. Kita lupa bahwa Kristus mengajarkan kepada kita untuk mengerti kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus di dalam kehidupan manusia akan sangat berguna karena Kristus berkata tidak banyak lagi Kristus akan berkata-kata, harus memberi nasihat, memberi kekuatan seperti ketika dia hadir. Tetapi ketika dia pergi, ketika penguasa dunia itu datang dan dia mencoba menghancurkan Yesus, Yesus berkata, ia tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya meskipun menghadapi penderitaan. Oleh karena itu, dia mau menunjukkan bahwa kekuatan para murid itu bukan sekedar kehadiran pemimpin besar, pertolongan yang kuat, tidak. Justru penghukuman dari dunia tidak akan terjadi ketika mereka berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu Kristus terus mengatakan kepada mereka, para murid ini, sebelum hal ini terjadi, aku mengatakan kepadamu, juga sama seperti kita, sebelum semua kerumitan hidup terlalu mengkhawatirkan kita, kita diingatkan untuk percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong dan akan memimpin mereka melewati pelbagai tantangan dan kesulitan. Dan oleh karena itu Yesus mengingatkan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Betul, aku pergi. Tetapi
perhatikan, aku akan datang kembali. Nah, kalau memang kita membiarkan Kristus mengasihi kita, maka pada waktunya kita akan bersukacita kembali. Karena kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari perjalanan kita bersama Tuhan Yesus. Dia pergi, tetapi sejatinya dia mempersiapkan yang lebih besar. Dan oleh karena itu damai sejahtera itu haruslah tinggal di dalam kita. Haruslah hadir, karena kita akan dibuat menjadi berkat sama seperti Yesus yang mau memberikan hidupnya bagi dosa-dosa kita. Tetapi dia tidak gentar melewati ancaman dunia dan mengatakan boleh ancaman dunia datang, tapi di dalam Kristus dan di dalam penggenapan akan keselamatan kekal yang akan diberikan Tuhan, ancaman dunia apapun tidak menjadikan getar. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus, Roh penghibur yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Pada ayat yang ke-26, Dia yang akan membuat kita, mengajarkan kepada kita segala sesuatu, dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Tuhan Yesus, dan melanjutkan semua pekerjaan-pekerjaan Kristus di dalam hidup kita. Betapa ini indah ketika kita berada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita berada di dalam pimpinan Yesus. Maka kita tidak lagi di bawah penghukuman dunia. Roh-roh jahat, kuasa kegelapan iblis tidak bisa lagi menguasai dan menjadikan kita gentar. Tetapi kita justru menang seperti Tuhan Yesus meskipun harus menghadapi salib. Dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan keterhubungannya bersama dengan Allah. Lantas apa yang kita pelajari dari pemberitaan ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para pendengar Radio Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama kita belajar pada malam hari ini, bahwa satu-satunya pengharapan bagi kita untuk terlepas dari ancaman kuasa kegelapan dan terbebas masuk di dalam hidup yang merdeka di dalam Kristus adalah terus berdiam dalam pimpinan firman sebagaimana yang Yesus ajarkan. Kenapa? Karena dari situlah kemudian yang kedua kita akan mengenali dan mengerti pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus dikuatkan dan dihiburkan melewati berbagai tantangan, berbagai kesulitan. Dan meskipun kita akan senantiasa dalam keadaan yang mengkhawatirkan, namun kita akan menang di dalam berbagai tantangan itu dan kita merdeka. Kenapa? Roh Kudus itu sendiri yang akan menggandeng tangan kita, menguatkan kita, memasuki pekerjaan-pekerjaan serta kemuliaan-kemuliaan yang telah Tuhan persiapkan di dalam hidup kita dan melewati berbagai tantangan dan kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memang terancam, kita memang mengalami tekanan, tetapi Roh Kudus itu akan membuat kita menang dan kuasa kegelapan tidak berkuasa apapun di dalam kehidupan kita. Luar biasa kan? Jadi kita boleh diancam dan ditekan, tetapi semakin ditekan, semakin kita digandeng oleh Roh Kudus melewati berbagai kesulitan itu. Pemimpin yang hebat, orang Kristen yang hebat tidak akan khawatir
dengan kesulitan dan tantangan kehidupan. Dia akan membiarkan kesulitan dan tantangan kehidupan terjadi, tetapi dia akan menang karena dia tahu Roh Kudus akan memimpin dia melewati berbagai kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan. Bukankah itu indah? Malam hari ini kita perlu menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita, menghormati Dia, dan membiarkan Roh Kudus berkata-kata lebih dalam supaya kita dibebaskan dari berbagai tekanan dan hukuman dari kuasa si jahat yang terus mendesak kita dan mendorong kita untuk kalah. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian para pendengar, perhatikan pimpinan Roh Kudus baik-baik di dalam hidupmu, dan biarkan seluruh hidupmu diatur, ditata, didampingi Dia, supaya kita mendapatkan pertolongan melewati berbagai ancaman hukuman. Terpujilah Tuhan. Selamat malam, selamat menjadi berkat, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup bersama di dalam doa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami belajar tentang kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan. Hamba-Mu ingin memberkati semua pendengar yang bersama-sama dengan kami malam hari ini melalui siaran radio ini. Kiranya kami boleh bersama-sama belajar dan mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja menguatkan setiap kami di dalam realitas, di dalam kenyataan kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami akan ditolong Roh Kudus untuk tidak menjadi gentar. Terpujilah nama-Mu, berkati kami, hidup kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami, sehingga kami mengerti di dalam seluruh proses itu Engkau hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat bekerja, melayani, berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati.